Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Mujib, NIM 16. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi kekayaan laut di Indonesia. Indonesia adalah negeri kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratannya. Tercatat dari garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.200 km. Bicara masalah potensi kekayaan laut Indonesia memang sangat sungguh luar biasa. Seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya alam mineral atau ESDM, pariwisata bahari, sumber daya wilayah, pulau-pulau kecil, dan masih banyak lagi ragam potensi yang dimiliki lautan di Indonesia. Semua itu tidak lepas dari Tuhan, nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita yang sangat tiada tara, dan semoga itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat melimpah dengan 60% penduduk tinggal di pesisir. Indonesia tercatat memiliki luas perairan 5,8 juta kilometer yang terdiri dari 2,5 juta kilometer zona ekonomi eksklusif, 13,7 juta hektar perairan umum, dan 4,3 juta hektar daerah potensial untuk perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Dari lautan Indonesia yang luas itu, kira-kira potensi apa sajakah sumber daya laut dan bagaimana cara pengolahannya? Berikut saya telah merangkum beberapa potensi laut yang ada di Indonesia dan cara pemanfaatannya. Yang pertama, pengolahan perikanan dengan melakukan budidaya seperti ikan kakap, kerapu seperti tersebut. Ada juga budidaya moluska atau kerang-kerangan, mutiara, teripang, budidaya rumput laut, dan pengembangan industri bioteknologi kelautan atau industri meliputi bahan baku untuk makanan, bahan baku alami, benih ikan udang, serta bahan bahan pangan lainnya. Yang kedua, pengelolaan pertambangan dan energi. Seluruh perairan di Indonesia mempunyai potensi mineral laut yang sangat besar. Tercatat 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir, kuarsa, monzait, siklon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral-mineral tersebut, di Indonesia juga terdapat potensi non-migas, dan itu lumayan cukup tinggi. Arus laut gelombang, pasang surut, sehingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaan adalah Ocean Thermal Energy. Yang ketiga, pengolahan perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Pengolahan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Yang keempat, ada pengolahan pariwisata. Kalau dulu orang hanya mengenal Bali sebagai tempat wisata laut pantai yang paling menarik, sekarang di Indonesia sudah banyak yang memilikinya. Mungkin sebenarnya bukan memilikinya, tetapi bagaimana cara memanfaatkan laut tersebut. Semakin banyak wilayah pantai dan laut yang dikelola dengan baik, luasnya wilayah laut Indonesia perlu didukung oleh banyak pihak, seperti pemerintahan, agar semakin maju. Bukan hanya memandang lautnya yang dapat dijadikan tempat wisata,
kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut tentu saja menarik untuk diketahui lebih lanjut. Tapi ingat, kalau berwisata ke laut, jangan buang sampah sembarangan dan harus menjaga sopan santun. Yang kelima, itu ada potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Padang lamun yang memiliki nilai ekonomis dan yang paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Makanya kita bisa bergabung dalam Coral Trial Initiative atau CTI. Negara-negara yang bergabung dalam kelompok ini adalah Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste. Selain potensi di bawah laut tersebut, daratan juga adalah hutan mangrove yang tercatat mencapai 33.000 km persegi. Kurang lebih 21,7% dari total lautan hutan mangrove di dunia. Sangat fantastis, bukan? Yang selanjutnya kita berbicara tentang manfaat laut. Yang satu adalah sumber pangan. Ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, semua adalah bukti suatu manfaat laut bagi kehidupan manusia, yaitu sumber pangan. Dengan terhitungnya hewan tersebut mengandung banyak protein di dalam laut. Yang kedua adalah jalur transportasi. Banyak negara terdiri dari pulau-pulau seperti Indonesia misalnya, yang memiliki 17.000 pulau besar dan kecil yang ada di wilayahnya. Bagaimana cara termudah dan termurah untuk mengangkat produk-produk dalam hal ini? Pesawat memang mungkin biayanya besar karena butuh penerbangan bolak-balik sangat banyak karena pesawat memiliki daya angkut yang kecil, tidak sama halnya dengan kapal. Yang ketiga yaitu adalah tempat rekreasi. Manfaat laut bagi kehidupan manusia yang satu lagi adalah tempat rekreasi. Itulah yang dilakukan manusia sejak dulu ketika ingin melepaskan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. Kita mendatangi laut seperti Bali atau Hawaii, Pangandaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai mata pencarian. Nelayan butuh banyak ikan untuk dijual dan untuk daya konsumen juga. Dan ia menemukan sumber daya laut. Ia bisa menemukan sumber hasil tangkapannya dengan berbagai bentuk seperti ikan, cumi, udang, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah pencemaran laut yang tidak terkontrol juga menggerus sumber penghasilan kalangan ini. Mana ada wisatawan yang mengeluarkan uang untuk berwisata ke laut dengan air yang kotor, dengan penuh sampah? Mungkin tidak ada. Padahal laut dalam ini merupakan sumber nafkah bagi banyak orang sekali. Berikut saya akan mencantumkan video tentang pencemaran laut. Dari video tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga ekosistem laut. Mulailah dari hal yang kecil, dan marilah kita jaga laut dengan tetap menjaga kebersihan laut, tidak membuang sampah ke laut, dan melestarikan laut. Sama halnya dengan menghargai pemberian Tuhan. Saya Mas Saiful,
mengajak Anda untuk mendalami lebih banyak lagi hal-hal tentang laut dengan masuk prodi pendidikan geografi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Tetap tersenyum untuk hari ini, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.